Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri. Nama saya Herina Septiani, NPM 21120113997. Mata kuliah Hukum Perikatan dengan dosen pengampu Ibu Siti Nurhasana, SH.MH. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang hukum perikatan. Yang pertama adalah pengertian dari perikatan atau istilah-istilah lain dari perikatan, yaitu ada dari bahasa Belanda atau verbintenis, kemudian ada dari bahasa Latin atau obligatio, kemudian ada bahasa Prancis dan bahasa Inggris yaitu obligation, di mana yang artinya yaitu mengikatkan diri atau ikatan hukum. Secara etimologis, perikatan adalah hubungan hukum yang terjadi di antara dua orang atau lebih yang terletak di dalam lapangan harta kekayaan, di mana pihak yang satu berhak atas prestasi atau yang biasa disebut dengan kreditur, dan pihak lainnya wajib memenuhi prestasi itu atau biasa disebut dengan debitur. Dalam suatu perikatan terjadi sebuah hubungan hukum atau yang disebut dengan referhouding atau legal relationship, yang dimana hubungan hukum tersebut itu di dalamnya melekat hak pada salah satu pihak dan pihak lainnya itu melekat suatu kewajiban. Hubungan hukum dalam suatu perikatan merupakan hubungan yang diakui dan diatur oleh hukum itu sendiri. Tentu saja, antara hubungan hukum dan hubungan sosial lainnya dalam kehidupan sehari-hari memiliki pengertian yang berbeda. Oleh karena itu, hubungan hukum juga memiliki akibat hukum apabila terjadi pengingkaran terhadapnya. Dalam suatu perikatan terdapat unsur kekayaan, yang dimana unsur kekayaan tersebut adalah kekayaan yang dimiliki oleh salah satu pihak atau para pihak dalam sebuah perikatan. Yang kedua adalah unsur para pihak atau subjek perikatan. Subjek perikatan terbagi menjadi dua, yaitu debitur dan kreditur. Kemudian dalam konteks hukum perdata, subjek perikatan dapat berupa orang dan badan hukum. Orang dapat berarti makhluk pribadi atau natural person, atau yang biasa disebut dengan natural person, dan badan hukum disebut dengan real person atau legal person. Kemudian dalam hukum perikatan terdapat sesuatu yang dinamakan dengan prestasi, yaitu sesuatu yang wajib diberikan debitur kepada kreditur. Kemudian menurut pasal 1234 KUH Perdata, prestasi dibedakan menjadi 3 macam, yaitu bisa dalam berupa memberikan sesuatu, berbuat sesuatu, dan tidak berbuat sesuatu. Selanjutnya adalah mengenai pengaturan dari hukum perikatan. Hukum perikatan sendiri diatur pada buku 3 KUH Perdata pasal 1233 sampai dengan pasal 1864. Untuk perikatan pada umumnya itu diatur pada pasal 1233 sampai pasal 1312. Kemudian untuk perikatan yang bersumber dari perjanjian diatur pada pasal 1313 sampai pasal 1351. Dan untuk perikatan yang bersumber dari undang-undang diatur pada pasal 1352 sampai dengan pasal 1380. Dan untuk hapusnya perikatan diatur dalam pasal 1381 sampai dengan pasal 1456. Kemudian untuk perjanjian nominat diatur dalam pasal 1457 sampai dengan pasal 1864. Selain itu, pengaturan mengenai hukum perikatan diatur di dalam beberapa bagian buku 1 dan buku 2 KUH Perdata sepanjang belum diatur dalam UU nomor 5 tahun 1960 dan UU nomor 1 tahun 1974 dan peraturan pelaksanaannya. Kemudian diatur juga di luar KUH Perdata seperti KUHD, kemudian perjanjian-perjanjian yang tidak diatur dalam KUH Perdata sesuai dengan asas kebebasan berkontrak. Kemudian juga diatur di berbagai peraturan perundang-undangan di lapangan perburuhan, perkumpulan, dan lain-lain. Selanjutnya adalah mengenai sumber perikatan sesuai dengan pasal 1233 KUH Perdata yang menyebutkan bahwa tiap-tiap perikatan dilahirkan baik karena perjanjian maupun karena undang-undang. Perikatan yang dilahirkan dari undang-undang yaitu terbagi menjadi dua, yaitu ada perbuatan manusia, kemudian ada ditentukan dalam undang-undang, di mana perbuatan manusia itu seperti diatur dalam pasal 1353 dan yang ditentukan dalam undang-undang pasal 1352. Kemudian untuk perbuatan manusia itu dibagi lagi menjadi dua, yaitu untuk perbuatan menurut hukum dan perbuatan yang melawan hukum. Perbuatan menurut hukum pasal 1354 dan 1359 dan perbuatan melawan hukum pasal 1365. Demikian penjelasan materi dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.